ganteng banget, kemuliaannya banyak banget Nabi Muhammad. Ini malam kita aku aja lihat kita bahas pulang buat oleh-oleh kita di rumah. Kalau nyeritain fisiknya Nabi ganteng banget. Hidung mancung, bulu mata kereng, mata tajam, kemudian bulu matanya lentik, kulitnya bersih, bibirnya menawan, tubuhnya gagah, sampai nama lagi punya Nabi aja. Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih ma'ruf wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa afdalul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalam sallu alayya fa inna salata shifaa'un min kulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga kepada semua jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita, kedua kita, panutan kita, ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Radhi bin Segaf Abu Lumai. Kita doakan bersama beliau, mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita, orang tua kita Al-Habib Hasan Fauzi Al-Bahar, dan juga kepada semua para habaib, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Dan terlebih khusus salam hormat dan takdim kita sampaikan kepada guru kita, kedua kita, Presiden Majlis Nurul Musyaffa Ajailallah Al-Mujahid fi Sabilih Akhi Al-Fadil Al-Habib Segaf Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Radhi Abu Lumai, yang bersama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah senantiasa berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga semua jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala ringankan dari setiap langkah-langkah kita semuanya dari rumah. Sama-sama kita bisa hadir, duduk, kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiah. Tak lain dan tak bukan duduk, hadir kumpul kita pada malam hari ini untuk memuliakan daripada hari lahir makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita ini malam, dengan berkah dan kemuliaan peringatan maulid Nabi, menjadikan asbab turun rahmat, taufik dan hidayah dari Allah untuk kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontok
maafkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Dijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah jadikan kita semuanya muslimin muslimat yang istiqomah menanamkan cinta di dalam sanubari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita duduk hadir kumpul ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain dan enggak bukan, peringatan Maulid Nabi adalah sebaik-baik wadah untuk menyambungkan daripada sanubari kita, untuk mengikat daripada hati kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara umat Nabi mereka enggak kenal dengan nabinya. Umat Nabi mereka enggak tahu dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga apa? Mereka senantiasa menjadikan nafsunya menjadi imam dari imannya, dan iman mereka menjadi makmum dari nafsunya. Kehidupan mereka sebab hatinya kosong dari Nabi Muhammad, mereka senantiasa diperbudak dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, perkara-perkara yang berhubungan dengan syahwat mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini malam kita duduk hadir kumpul nyambungin hati kita sama Nabi Muhammad, mengenalin diri kita dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sampai dikatakan oleh Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhif. Ketika ada hamba dia berusaha nyambungin hatinya sama Nabi, dia berusaha mengenalin dirinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi, dia mau melangkahkan langkahnya hadir di majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi, layak itu hamba dia nggak bakal merugi, itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti, insya. Di malam kita duduk kira-kira buat siapa? Buat Nabi, betul? Hadir buat Nabi, ngelangkahin kaki kita untuk Nabi, juga perkumpulan kita untuk menyambungkan sanubari kita kepada Nabi. Insya Allah ini semuanya modal buat kita semuanya senang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hamba hatinya kosong dari Nabi, kepribadiannya tidak kenal dengan Nabi, langkahnya berat untuk diajak ke majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi, walaupun itu hamba pangkatnya dia jenderal, hartanya dia banyak, rumahnya dia bagus, kendaraannya dia mewah, kalau dirinya nggak disambungin dengan Nabi, langkahnya berat untuk hadir ke majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi. Semua kenikmatan yang dia miliki tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj, kesenangan dan kenikmatan yang akan membawa malapetaka, kesenangan dan kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ngomongin Nabi, banyak banget kemuliaan Nabi, betul? Sampai dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, man ra'ahu badi'atan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Enggak bakal ada mata yang mereka berani memandang Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, menyaksikan sosok Nabi Muhammad habba, kecuali pasti hati itu orang akan bergetar karena menyaksikan daripada kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Jadi kalau orang melihat Nabi Muhammad, hatinya bakal tergetar. Karena apa? Wibawa Nabi kita ganteng, paling gantengnya makhluk, betul? Gak ada manusia yang paling ganteng di alam semesta ini menandingi daripada ketampanan kita punya Nabi. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak menjadi Nabi ini sebaik-baik idola dalam kehidupan kita. Muka yang paling ganteng mukanya Nabi, kemudian wajah yang paling cakep wajahnya Nabi, orang yang paling kuat kekuatan Nabi, yang paling cerdas kecerdasan Nabi, yang paling dermawan dermawannya Nabi, yang paling perkasa perkasanya Nabi. Semua yang berhubungan dengan
Jadi nggak ada yang bisa menandingi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Melihat Nabi, hatinya akan bergoncang karena menyaksikan kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi. Kalau tahu ma'rifatan ahabba, melihat Nabi hati bergetar, dilihat sama Nabi ahabba, langsung jatuh cinta. Karena apa? Pesona yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau seandainya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang ketampanan Nabi Yusuf, sampai wanita-wanita mereka terpotong-potong jari jemarinya karena terpesona memandang ketampanan wajah Nabi Yusuf. Nabi kita ketampanannya jauh lebih tampan dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf. Kenapa? Pertanyaannya nggak ada hadis yang menerangkan perempuan melihat Nabi sampai mereka terpotong jari jemarinya. Bukan karena mereka telah melihat Nabi, karena sebab wanita di zaman Nabi Muhammad nggak ada satu mata mereka termasuk istri-istrinya Nabi yang berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau mereka berani memandang wajah Nabi Muhammad, bukan cuma jari yang terpotong-potong, tapi mereka akan mencabik-cabik jantungnya karena terpesona memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi ganteng banget, kemuliaannya banyak banget Nabi Muhammad. Ini malam kita aku aja nih, kita bahas pulang buat oleh-oleh kita di rumah. Kalau nyeritain isinya Nabi ganteng banget. Hidung mancung, bulu mata terang, mata tajam, kemudian bulu matanya lentik, kulitnya bersih, bibirnya menawan, tubuhnya gagah. Sampai namanya ini punya Nabi aja. Niha malam lewat sebab wasilah Majlis Nurul Mukasyaf, kita duduk hadir nyebut-nyebut nama Nabi, betul? Dari rumah hati kita kan macam-macam suasananya. Ada yang dari rumah hatinya sumpah habis diomelin orang tua, ada yang habis berantem lagi bini, yang mikirin utang, ada masalah dan lain sebagainya. Bawa sumpah masing-masing kita dari rumah, sebab nyebut nama Nabi duduk di majlis ini, kesumpahan kita hilang, betul? Hati kita jadi tenang, benar? Tentrem damai hidup kita sebab wasilah muliain Nabi, nyebut Nabi, membesarkan Nabi. Baru namanya doang, belum orangnya itu. Dan ternyata nama Muhammad, nama kita punya Nabi. Menurut sensus kependataan nama-nama sedunia, itu nggak taunya nama Muhammad, nama yang paling banyak di dunia ini. Nggak ada nama yang melebihi jumlah banyaknya melebihi nama Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi ketika mereka membenci Nabi, akhirnya mempelajari tentang kemuliaan Nabi, mereka jatuh cinta, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan mengganti nama mereka dengan nama Muhammad. Masya Allah. Coba di sini angkat tangan yang namanya Muhammad ada berapa orang? Jangan malu-malu. 1, 2, 3, 17, 46. Wah, banyak juga, Masya Allah. Tuh nama Muhammad. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih Nabi katakan, afdalul isim ma'ubid wa ma'humid. Paling cakep nama buat anak laki-laki kata Nabi ma'ubid. Nama yang depannya Abdul ngambil dari Asmaul Husna. Abdurrahman, cakep betul. Abdurrahim, bagus gak? Ada orang nama Abdul belakangnya Jahannam. Abdul Jahannam. Serem banget. Masya Allah. Nama itu nama-nama yang cakep ngambil dari Asmaul Husna. Kadang-kadang mama, Masya Allah, orang tua kita banyak banget yang kembali dengan pemikiran-pemikiran orang-orang jahiliyah. Ngasih nama bukan istikharah, nanya ke guru, nanya ke ulama, nanya ke habaib. Ini lihat Google, betul. Kadang-kadang ngikutin nama-nama artis, bener. Anak palanya bopak, kulit kayak oncom, tepak ngebul, dinamain Michael. Ada yang begitu kira-kira? Kadang-kadang ada nama bapak sampai nama emak disingkat jadi satu buat nama anak. Ada nggak begitu?
Alay aja kira-kira. Bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Baskom. Masya Allah. Jangan kembali ke pemikiran orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah memberi nama anaknya sembarangan. Ada orang jahiliyah memberi nama anaknya Abdul Ghanam, artinya budaknya kambing. Ada lagi Abdullah, kelelawar atau kampret. Orang tua Betawi zaman dulu kan lahir depan ada pengki, anak dinamain pengki. Depan lagi lahir ada garpu, anak dinamain garpu. Masya Allah. Sampai pernah saya datang ke acara haul di daerah Bekasi Pelosok. Nama almarhum yang meninggal, almarhum Bapak Bajing bin Bubu. Masya Allah. Serang gak tuh kira-kira? Namain anak kita yang cakep kata Nabi Ma'udin, nama yang depannya Abdul, ngambil dari Asmaul Husna wa Ma'udin, atau nama yang berhubungan dengan Nabi kita, Ahmad ke, Hamid, Mahmud, Muhammad, Yasin, Toha, Mudaffir, dan asma-asma Nabi yang lainnya. Begitu nama yang cakep Muhammad. Kata Nabi dalam hadis yang sahih juga Nabi katakan, ahsinu asma auladakum fa inna asma'ahum yud'a fi yaumil qiyamati hasanatihim. Catatkan, baguskan, rapihkan nama anak-anak kalian, karena sesungguhnya nama anak-anak kalian nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan dibariskan menurut namanya masing-masing. Nama Ahmad dari depan sampai belakang ntar dibarisin sama Allah dengan rombongan Ahmad. Nama Abdurrahman dari depan sampai belakang akan dibariskan dengan barisan yang namanya Abdurrahman. Yanto dari depan sampai belakang barisan Yanto. Agus dari depan sampai belakang barisannya Agus. Kalau nama cakep dibarisin pada orang-orang yang cakep. Amin. Amin. Bahkan kemuliaan daripada anak yang namanya Muhammad sampai dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Bushiri. Kita kenal enggak Imam Muhammad Al-Bushiri yang mengarang qasidah Burdah? Tahu qasidah Burdah? Yang sering kita baca, Maulaya sholli wa sallim beliau mengatakan, beruntung kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kalau seandainya itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, kemudian itu anak jauh dari Allah, nggak kenal syariat Rasulullah, dia demen dengan maksiat, suka mabok, zina, judi dan lain sebagainya. Ketika di hari pembangkitan Allah malu memasukkan nama Muhammad ke dalam api neraka. Haram api neraka menyentuh nama Muhammad. Masya Allah, enak gak tuh kira-kira? Enak gak kira-kira? Teman maksiat langsung pengen ganti nama. Asik juga dari bebas dari neraka. Kalau ada orang nama Muhammad ahli maksiat, namanya diambil sama malaikat. Orangnya tetap diinjek-injek. Enak bener, Masya Allah. Tuh nama Muhammad. Orang masuk surga kan di absen. Bulan masuk, Yanto masuk, Wede masuk, bila nama Muhammad masuk dalam api neraka. Muhammad dipanggilnya Fulan, bukan nama Muhammad. Dan ini malam kita manggil nama Nabi, betul? Nyebut nama Nabi, betul? Ntar di akhirat gantian Nabi yang bakal panggil kita. Amin. Antoh syaruna yawmal qiyamah khuffatan urratan ghirlan. Di hari manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralaskan kaki, matahari dalam keadaan sejengkal, dan itu hari
yaumun nafsi, hari sendiri-sendiri, hari saling tuntut-menuntut. Bahkan 123.000 nabi, 312 rasul, mereka angkat tangan, tak punya kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Itu hari lari ke Nabi Adam ribuan tahun, berjumpa Nabi Adam, kita mengatakan, Adam, anta awwalu khaliqin nas wa anta abal bashar, isfa'lana ya Adam. Wahai Nabi Adam, engkau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dan engkau bapak di antara manusia, berikan pertolongan kepada kami wahai Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, sendiri-sendiri. Hari ini saya pun sedang sibuk memikirkan diri saya. Allah pada hari ini murka sebab tingkah laku kalian yang memancing daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Isa. Semua para anbiya jawabannya nafsi. Gak ada yang berani ngasih pertolongan buat kita kecuali Nabi Muhammad. Nabi yang bakal ngasih pertolongan sama kita. Dan yang pertama kali akan layak mendapatkan pertolongan dari Nabi, mereka yang ketika hidup di dunia, yang senantiasa lisannya sering memanggil nama Nabi lewat untayan sholawat, salam sejahtera kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan mereka yang ahli sholat, bukan mereka yang ahli zakat, bukan mereka yang ahli sedekah, bukan mereka yang ahli ibadah yang akan dipanggil oleh Nabi. Yang pertama kali adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia lisannya banyak memanggil nama Nabi lewat untayan sholawat, salam sejahtera kepada Nabi. Aulan nasa bi 'abdi fi yaumil qiyamati aktsarahum 'alayya shalah. Manusia yang paling dekat dengan saya nanti posisinya di hari kiamat, mereka-mereka yang lisannya ketika hidup di dunia senantiasa selalu memperbanyak sholawat kepada saya. Ini malam kita panggil nama Nabi, entah di akhirat insyaallah Nabi bakal panggil nama kita. Amin. 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 Malam kita ngucapin salam sejahtera buat Nabi. Dalam riwayat hadis yang sahih Nabi katakan, "Man min ahadin yusallimu alayya illa radallahu 'alaiha ruhi hatta arada 'alaiha salam." Enggak ada lisan umat saya yang ketika dia hidup mengucapkan salam kepada saya kecuali Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad saya sampai saya menjawab daripada salamnya orang tersebut. Masya Allah, ini malam ya Nabi, Assalamualaikum. Dijawab salam kita, amin Nabi. Waalaikumsalam ya ummati. Masya Allah, beruntung makanya tadi pas tahadul qiyam ada yang benar-benar semangat khusyuk mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Datang ke rumah pejabat mengucap salam, belum tentu salam kita dijawab. Ke rumah jenderal mengucap salam, belum tentu salam kita dijawab. Ke rumah presiden mengucap salam, belum tentu salam kita dijawab. Tapi mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad, walaupun kita ada di Bekasi, Nabi menjawab salam kita dari Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya sering-sering kita kalau hati lagi sumpah, tangan kanan kita taruh di atas dada kiri, usap-usap sambil mengucap salam amin Nabi. Minta dengan berkah kemuliaan salam yang kita panjatkan untuk Nabi, Allah anugerahkan ketenangan buat hati kita. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ntar hati yang mudah, hati yang sumpah bakal dikasih ketenangan sama Allah. Amin. Amin. Jadi gak bakal ada ruginya. Bahkan dalam riwayat Nabi katakan, shollu alaiya fa inna salata syifa'un likulli da. Banyakin sholawat buat saya, kata Nabi. Lewat sholawat tersebut itu obat dari segala macam penyakit. Hajat dunia, hajat akhirat, pakai sholawat maka diijabah sama Allah. Amin. Kalau kita ada hajat apa aja yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, sholawatin dunia yang kita kepengenin bakal dipunyai insyaallah. Pengen apa? Anak kita bandel, ustaz kepalanya bacain sholawat. Ya Allah berkah sholawat, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh,
dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita muliai Nabi, ngagungin Nabi, tak lain dan tak bukan kita berusaha mengikuti daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara hamba Allah, umat Rasulullah, mereka mengingkari tentang kemuliaan-kemuliaan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Mereka enggak kenal dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Salah satu daripada bukti agar kita cintanya diterima oleh Rasulullah, selain dengan kita memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad, kita muliakan, hormati siapa saja yang melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad. Akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, ketika mereka tidak bisa mencintai para ulama, mereka tidak bisa menghormati para ulama, minimal mereka jangan mengganggu para ulama, apalagi sampai mengkriminalisasi ulama. Betul? Zaman fitnah, berapa banyak ulama-ulama kita yang mendapatkan teroran, ulama-ulama kita yang difitnah, ulama kita yang dicaci maki, ulama kita yang dikriminalisasi. Tak lain dan tak bukan, mereka berani mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Tidak lain dan tidak bukan, mereka para ulama-ulama kita melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sepak terjang para ulama-ulama kita dari mulai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebab mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan fitnahan, cacian, makian, hinaan, bahkan akhir hayatnya dibunuh sebab melanjutkan daripada tali estafet perjuangan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan perlakuan yang sama, fitnahan, cacian, makian, hinaan, intimidasi, dan bahkan akhir hayat mereka mati dalam keadaan dibunuh sebab mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil demi melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad. Cucu kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Husain mati dengan leher dalam keadaan disembelih sebab melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad, mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Dan bahkan arba'atul khulafa'ur rasyidin, bahkan juga arba'atul madahib, 4 pemimpin para madhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka pun mendapatkan perlakuan yang sama, fitnahan, cacian, makian, hinaan, intimidasi, dan bahkan kriminalisasi sebab melanjutkan dari estafet perjuangan Nabi Muhammad, mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Kita minimal cinta sama para ulama, sayang sama ulama, hormat dan takdim kepada para ulama sebab mereka yang akan memberikan syafaat kita, yang akan menenteng kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cinta sama ulama, hormat, sayang, takdim sama ulama, hidup kita bakal senang dunia wal akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Imam Syariduddin As-Syairati, beliau mengatakan, "Faman arada an yakuna ibnu aliman fayanbaghi an yurqiya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai' wa yut'imuhum." Hendaklah kita memuliakan, mengagungkan, menghormati, mencintai para ulama. Kalau kita bisa memuliakan, menghormati, mencintai ulama, kita dapat jaminan selain hidup kita bakal berkah, anak keturunan kita dapat jaminan bakal ada yang jadi orang alim. Amin. 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 Wa in lam yakun ibnu aliman wa yakunu syibtuhu aliman. Kalau kita udah muliain orang alim, mencintai orang alim, tahu-tahu anak kita nggak ada yang jadi orang alim, dapat jaminan pasti ntar keturunannya ada yang jadi orang alim. Insya Allah. Ayo cintai ulama, kita doain Habib Bahar, Habib Ridhi, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah hancurkan semua musuh-musuhnya, dan Indonesia dalam keadaan damai. Amin ya rabbal alamin.
Salatullah salamullah ala Taha. Semuanya baca salawat. Salamullah ala Yasir Habibillah. Salatullah sallu alaihi wa ala alihi. Baikin vokal baca. banyakin sebut nama Nabi, lewat untayan sholawat, salam sejahtera kepada Nabi, dan tanamkan selalu di dalam hati kita cinta kepada para ulama. Amalkan dua amalan, banyakin sholawat, cinta sama ulama, insyaallah hidup kita pada selamat, senang, bahagia dunia wal akhirat. Insya Rabbi fanfa'na
ببركتهم وأهلنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. هذا مني ألعب منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.